Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah, mahasiswa Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pentingnya zakat produktif sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sebelum masuk lebih dalam, perlu kita ketahui mengenai zakat itu sendiri. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim atau muslimah sebagai pelaksanaan rukun Islam. Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Secara praktis, zakat adalah suatu amalan ibadah yang berdimensi sosial ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerja sama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat. Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang dibagikan secara langsung, diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, hurim, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya, serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan kurban khusus pada Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif. Kemudian adalah zakat produktif. Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja. Namun, juga bisa disikapi sebagai realitas sosial, yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Dan itu artinya zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut terdapat dua lembaga atau badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tapi juga diberdayakan secara produktif. Karena dengan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga untuk kebutuhan jangka panjang. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Dalam menyalurkan zakat produktif, yang berhak memberikan zakat tersebut adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik, dalam kegiatan usahanya juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. Kemudian, bagaimana mengenai implementasi zakat produktif? Skema pemberian zakat produktif berupa bantuan modal kepada mustahik. Proses pemberian zakat produktif terlebih dahulu dilakukan proses analisa oleh lembaga amil zakat. Kemudian, setelah memenuhi semua kriteria, pihak lembaga amil zakat akan melakukan survei ke lokasi usaha.
Kemudian setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan modal, maka dilakukan mentoring usaha, agar mustahik dapat dilihat perkembangan usahanya. Indikator keberhasilan dari program zakat produktif salah satunya dilihat dari pendapatan mustahik. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah jangka 1 tahun setelah diberikan bantuan? Indikator lain dilihat dari peningkatan manajerial usaha maupun kelengkapan usahanya. Jika zakat produktif berjalan dengan lancar, maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapatkan modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup, dan akhirnya berubah menjadi muzaki, bukan mustahik lagi. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang. Distribusikan zakat dengan tepat, kelola dengan benar, maka akan membawa kehidupan lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.